kita mau cobain lagi Tempong Indra. Tapi ini yang di cabang pik. Nasi tempong ini aja deh gue. Ayam. Ini nasi tempong cumi deh kak. Aduh enak banget. Ini sih juga gue nggak bisa sih nahan. Jadi dia ngajakin foto. Tapi mereka nyangka gue Nadia Omara guys. Ya. Mana kayak gini lagi? Kan nanti mau foto ya kakak Nadia Omara kan. Assalamualaikum. Hai guys. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita, pengacara gue Resti. Gue Vivi. Di video kali ini kita mau cobain lagi Tempong Indra. Tapi ini yang di cabang pik. Kenapa kita cobain lagi ya? Karena waktu itu yang sama Turah kayak review juga, tapi gue lupa banget. Tapi sih inget. Tapi itu udah lama banget guys. Jadi kayak boleh lah kita cobain lagi Tempong Indra. Jadi kita datengin yang di Pik 2 lebih tepatnya. Intinya ini ada di tempat namanya itu entertainment. Kok kalian cari aja Tempong Indra, ada di Maps. Langsung aja. Di pik 2 ya guys. Ya. Sampai guys di Tempong Indra. Let's go, kita turun. Gimana Bu? Kita udah nyampe di Bali. Oh. Selamat sore kak. Sore. Wow, luas banget Dut. Enak banget tempatnya ya. Bagus banget sumpah. Bagus ya. Kamu mau take away? Menunya mana ya? Kita kayak lagi mau beli tiket nonton ya. Iya, seru banget. Iya lagi. Ini kursi-kursinya ya guys. Seru banget. Lo mau apa? Gue mau. Gue ikan deh. Gue nasi tempong ini aja deh gue. Ayam. Kan nasi tempong ayam 1/4 ekornya satu. Ikannya ikan gurame aja ya kak? Ada lele tadi gue lihat. Oh. Aku nasi tempong cumi deh kak. Kak, bubur sumsumnya satu. Bubur sumsum satu. Ini ownernya Ini orangnya guys, guys. Pak Indranya seru banget ya. Oh, iya. Dia udah tua masih muda ya. Kan yang di depan foto sama ibu-ibu itu dia juga nggak sih? Iya ya. Yuk, kita mengikuti saran kalian. Katanya kalau pesen cukup satu aja kak, jangan lapar mata. Oke. Terus beli bubur sumsum. Iya, tapi ini agak lapar mata dikit. Tadi Pak mau beli yang ketan kan, ketan hitamnya juga. Terus gue kayak enggak deh, gue minta bubur sumsumnya aja nanti. Jadi kayak kita harus sabar ya. Ya. Jadi, tunggu guys. Tim kita lagi beli sanca. Dulu aku boleh nggak beli sanca dulu? Jadi kita agak mandiri dulu ya guys. Iya juga ya, dia agak enggak. Emang. Tapi kan ini termasuk jauh ya, bisa sipitnya. Tapi Iya kan? ramai aja kan? Iya, tapi ramai aja. Karena aku kalau ke Pik jarang yang sampai sejauh ini guys. Kayak Aloha ya. Iya, paling jauh Aloha paling. Asli guys, kita plating dulu ya guys. Ini ayamnya, aku dapet nih ayamnya guys. Panas guys. Sambel. Ayam sambel ya. Coba lihat. Nah, badut. Sukaan anak gua labu. Aduh enak banget. Ini sih juga gua nggak bisa sih nahan. Sambelnya gimana? Sambelnya pedes banget lah. Tapi nggak seperti itu sih. Masih bisa. Makan. Ayam gorengnya ayam goreng aja biasa aja. Ya, ayam goreng enak gitu. Sambelnya ya. Sambelnya dia yang banget ya. juara. Tuang sih sambelnya. Lihat deh, penuh banget coy punya gue. Ini si cuminya gue cocol ke sambel. Wah, enak banget. Kenyal. Itu dia guys, udah datang dia bawa sanca tuh guys. Enak banget, Masya Allah. Enak banget. Enak banget. Masya Allah. Cuminya, walaupun digoreng, dia nggak alot. Sekarang nyari nasi tambang tuh di sini udah banyak banget ya. Udah gampang ditemuin. Enak. Dulu gue ngerasa kalau ke Pik nyari makanan Indonesia itu susah. Iya. Kalau sekarang tuh kayak Udah banyak. udah banyak banget pilihannya. Kayak kubuah ada, pasar ada. Betul. Jadi udah nggak repot gitu loh guys. Tapi gue ya, pengalaman gue ke Pik, gue pernah ke Pik naik Grab. Pas gue pulang, buset dah. Nggak ada Grab yang mau ambil ya? Susah banget, jauh Nyarinya. banget bener.
Itu gue bener-bener nunggu sejam. Gak ada yang nge-pick up, akhirnya gue nunggu pinggir jalan. Ada dia nurunin penumpang. Aku gitu pakai Grab itu. Kalau Bluebird mungkin ada ya? Nggak bisa, nggak ada. Nggak bisa. Gue nggak ada, gue nelfon Bluebird. Nggak bisa. Nggak ada, Nggak ada driver terdekat. nggak ada. Susah. Tapi itu waktu itu ya guys, nggak tahu kalau sekarang ya. Waktu itu di zaman cuma ada Aloha doang ya? Ah, Topik itu gede banget. Asli. Boros dah kilometer kalau di sini. Kan cuma kurang bulat. Tadi ada cerita lucu guys di dalam. Oh, iya guys. Gue nggak tahu nih mbak-mbaknya nonton apa enggak ya. Jadi dia ngajakin foto. Tapi mereka nyangka gue Nadia Omara guys. Ya. Mana kayak gini lagi? Kan nanti mau foto ya kakak, nah dia marah kan. Bukan. Tapi itu kayaknya loh. Ya. Mbak, coba kalau misalkan lu udah foto, Iya ya. Terus kayak kocak banget sih. emang semirip itu ya guys? Iya, emang mirip itu ya guys. Soalnya kalau ngeliat asli tuh enggak gitu. Tapi emang udah banyak banget yang ngomong Banyak mirip banget. Banyak banget. Tapi kalau aku ngeliatnya enggak. Apa karena Kayak macam aku ngeliat Vivi tiap hari? Langsung bisa bilang beda gitu. Kayak gini aja sih. Kayak banyak orang bilang gue mirip istrinya Raditya Dika. Pasti lo ngeliatnya enggak. Karena Paham. lo ngeliat gue tiap hari. Paham? Orang bilang Inat sama gue kembar. Pasti lo ngeliatnya juga enggak. Ya, benar-benar. Anak dulu lihat Inat sama gue tiap hari. Jadi tahu bedanya tuh mana aja gitu. Setuju. Tempong yang dari Bali yang ada di sini tuh cuma tempong Indra ya? Kayaknya iya deh, tempong yang viral lagi, satu lagi yang tempong pink kayaknya nggak ada. Pertama kali gue makan tempong itu gue diorderin sama teman gue Gojek. Tapi gue nggak tahu itu Jakarta? di Bali. Tapi gue nggak tahu itu tempong apa, itu pedes banget. Sampai yang gue makan sambal itu kayak, hah, ini pedes banget. Sampai gitu-gitu. Gue nggak tahu tempong apa. Masya Allah, kenyang banget guys. Iya mau minus tempong banget. Mantap. Guys, kan ada yang bilang, bener kata Kak Desti, kita nggak usah download Threads, kita dengerin aja cerita Threads dari Kak Desti. Kenapa emang? Kayaknya minum dulu deh, weh. Minum yang tadi. Jadi, Ya aku masih dingin ya? Kenapa? ada orang update, maaf. Sekarang aku maunya konsepnya kalau aku bacain Threads nongol ya Pli ya. Ntar kan udah gua kasih linknya tuh. Ya, tapi username-nya lo blur aja. Gue ngeliat Threads lah orang nih. Ya ampun, kok ada orang kayak gini ya. Sorry guys, gue cuma mau cerita deh guys. Gue tuh sampai geleng-geleng kepala lihat kelakuan tetangga gue. Gue pikir kenapa nih kan? Anaknya tetangga gue masih TK ya. Nah, TK-nya tuh deket banget sama rumahnya. Tapi tiap hari tuh anaknya dianterin pakai mobil. Seolah-olah dunia harus tahu kalau dia punya roda 4. Norak level dewa ya guys. Disangkanya gue bakal iri atau minder. Padahal mah mobil, motor, rumah SHM gue juga ada. Cuma gue emang nggak perlu pamer tiap hari kayak sales keliling. Kata orang tua dulu, air tenang menghanyutkan, air riak tanda tak dalam. Jadi makin ribut dan pamer, justru makin kelihatan kosongnya. Hidup kok kayak lomba unjuk gigi. Padahal yang bener itu nikmatin aja tanpa harus bikin orang lain muak ngelihatnya. Gue mah santai, toh harga diri nggak ditentukan dari berapa beli mobil, berapa kali mobil dipanasin buat antar anak TK. Sumpah dia kenapa? Dia bilang dia nggak panas, tapi dia kepanasan sebenarnya. Iya benar-benar. Itu menurut Sampai gue. segala-gala bawa rumah SHM apa segala macam. Padahal tetangganya lagi nganterin anak sekolah. Ini dengki ya menurut Terus gue bales, pokoknya gue kayak nongol deh di sini, tapi nggak tahu ya ngepost apa nggak. Nongol deh. langsung ada. Terus kayak nggak, gue komen, tapi kayaknya tadi sinyal gue jelek. Emang kenapa sih? Gue bilang gitu. Males jalan panas gue gitu. Tapi itu banyak juga yang komen. Banyak lah guys, gimana enggak. Tapi ada orang yang komen, jadi menurut kamu anaknya harus diantar sekolah pakai apa? Odong-odong, telolet gitu kah biar makin meriah dan semangat? Nggak, mau gue kayak ya hak orang nggak sih, ya dia Iya. punya mobil, ya dia mau nganter pakai mobil, ya udah emang kenapa? Tapi sumpah julid banget, maksud gue gini ya. Gue tuh jadi dengki. dia tuh Gue iri, tapi dengki. dia butuh validasi. Iya, butuh kayak iya ya kenapa nggak jalan kaki aja atau kenapa nggak naik motor aja? Gue jadi ngebayangin saatnya gue jadi tetangganya dan gue emang cuma mau nganter Dinda. Ternyata tiba-tiba tetangga di depan gue kepanasan mampus. Paham. Paham nggak? Lah gue cuma mau nganter anak sekolah. Ke Alfamart depan komplek gue aja gue bawa mobil. Sumpah ada yang komen gitu juga. Iya. Iya. Jadi gue padahal ibaratnya kalau gue jalan kaki ya gue bisa, tapi menurut gue Gue mau jalan kaki kalau
udaranya winter di Jepang gitu. Menurut gue kayak ya menghemat waktu gue. Gue bisa bawa mobil, kenapa gue nggak bawa mobil? Paham nggak? Ngerti nggak? Terus tetangga depan lo ternyata gila ya Vivi Kava doang. Alfa doang naik mobil. Ih padahal mah gue juga mobil punya, nggak ada tuh gue gitu. Iya. Mendingan jalan kaki kali sehat gitu. Panas banget deh jadi orang, sumpah. Kalian punya nggak sih tetangga yang kayak gitu nih? Tipe-tipe tetangga yang kalau tetangga depannya beli kulkas baru, beli kulkas mulu, butuh banget kulkasnya diantar pakai pickup, padahal bisa diem-diem nganternya. Kenapa harus? Ya, itu kompleks saya, tapi langsung didatengin. Ah gimana nah maksudnya? Nah, itu tadi saya contoh nih misal. Ini boleh dimasukin nah? Hah? Boleh dimasukin. Tapi sancanya boleh kali dikeluarkan dulu. Gimana? Boleh dimasukin nggak apa? Oke. Oh jadi ada guys, coba. Contoh aja, contoh. Jangan-jangan dia tetangganya Nah. Iya, kamu kali nah. Contoh aja misalkan ada kulkas baru datang nih, terus kayak langsung pas banget orang ini lagi di luar nih, jadi kan kelihatan nih boxnya kalau dia datang. Terus kayak datang habis itu langsung masuk ke rumah kayak, Bu Vivi, tadi aku lihat mobil box datang, itu bisa beli apa? Demi apa sih Bisa Nah? langsung kayak gitu. Sampai disamperin nah. Iya, karena kan dia memikirnya itu udah tetangga yang lama banget Kak. Kalau yang komplek klaster kayak kalian kan yang enggak Paham. apa kayak gitu-gitu kan. Tapi maksud gue gini, dia memang tetangga lama banget. Tapi dia nanya tuh emang kepo atau dia kayak ngerti Tapi nggak maksud menurut gue ya lo juga ngapain nanya-nanya kayak gitu? Tapi kalau misalnya gue tetangga lu, bisa aja pas box datang gue ke rumah, buset beli apa lu? Paham nggak maksud gue? Paham sih. Nanyanya tuh nanya dia deket, sahabat deket, apa nanya yang kayak, ih beli apa tuh ya, kepo deh gitu. Ngerti nggak maksud gue? Nanya yang kayak apapun yang terjadi di sini gue harus tahu bahasa gitu. Maksud gue gimana ya? Ngejelasinnya gue bingung. Gimana guys? Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Dia tuh nanya, dia kepo untuk dia julitin lagi ke orang, atau emang dia kayak yang Pengen tahu aja. misalnya gini deh, makanya tadi misalnya gini, Vivi misalnya beli sesuatu nih, terus gue tetangga Vivi nih, kita udah sahabatan nih kan, bisa aja gue langsung samperin, beli apa lu? Gede banget boxnya, unboxing dong. Nah itu beda. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti banget. Ngerti. Beda main, Vi beli apa tuh? Gimana ya? Gue nggak bisa nada sarkas lagi, gimana sih? Iya, kayak gitu. Ngerti kan maksud gue? Nah kalau itu tipe yang nanti akan dikasih tahu ke orang. Oh, buat bahan. Ya. Tahu nggak Vivi habis beli kulkas tahu baru nggak? tahu. Iya. Kulkasnya katanya harga 70 juta, yang diketok bisa nyala gitu. Misalkan, ya. Ya bisa bikin es batu gitu. Iya, gila ya dia belanja mulu. Emang uangnya dari mana sih dia? Iya. Kerja apa sih kira-kira dia? Bener. Padahal ya gue liat dia nggak ngapa-ngapain loh di rumahnya. Guys, ini ada bubur sumsum. Karena barusan cerita tapi tidak bisa ditanggapi ya. Iya. Jadi ya sudah, nih nyobain dulu. Tapi gue bersyukur gue tinggal di daerah yang lolo gue. Enak banget, Dut. Enak banget. Pakai itunya dong. Kurang banyak gulanya, lo harus pakai yang udah terendam. Dah. Gue suka banget bubur sumsum. Gue juga. Anak gue pasti suka banget nih. Nah nanti minta pesenin nah. Nanti nih kayak gosokan dah. Enak banget lagi. Gulanya pakai gula mahal nih. Mendung banget. Lihat dong di belakang. Iya, Agak makanya. kelihatan ya. Hitam. Iya. Ya makanya. Enak guys, gue suka. Suka gue juga. Gulanya tuh nggak yang bikin gatal tenggorokan gitu loh. Betul. Makanya gue bilang tadi gula mahal. Mantap. Tapi ya, tinggal di tetangga lolo gue gue kadang merindukan, apakah gue udah jadi ibu-ibu ya, emang gue udah jadi ibu sih, maksudnya kayak merindukan kayak gue tuh pengen misalnya gue masak apa terus gue bagi ke tetangga gue, tapi gue takut dikira SD. Dan gue juga nggak terlalu yakin sih ya masakan gue, cuma kayak gue merindukan itu karena nyokap gue selalu bilang saudara terdekatmu itu adalah tetanggamu. Gue enggak lagi. Sekarang gue enggak lagi. Soalnya kata nyokap gue kalau ada apa-apa cuma tetanggamu yang bisa nolong duluan. Bener. Makanya dibilang saudara terdekatmu itu adalah tetanggamu. Tapi gue sama tetangga gue cuma kayak gue mau keluar, dia mau keluar bukan jadi duluan dah. Duluan tintin dah. Paham. Karena kayak misalnya ada apa-apa ya cuma mereka yang bisa bantu, Dut. Di TikTok orang nge-share CCTV ya, kayak dia lagi kerja, terus jemurannya tuh di depan, terus hujan, Terus dibantu diangkat pindahin sama tetangga. Maksud gue kayak, Komplek cinta banget. Komplek Ana. Positifnya kayak gitu. Nah, lu Positifnya kayak tinggal di komplek Ana aja. Sumpah. Apalagi kalau misalkan banjir. Bu Haji. Kayak Oh. kayak gitu deh. Tapi Tapi, apa? kalau gue Ya,
mungkin dari personal gue dan suami guanya yang kurang berbaur sama tetangga. So kalau bapak gue balik, ya bapak gue bisa nongkrong sama Pak RT, Pak RW, paham. terus bisa tiba-tiba di depan rumah ngobrol sama tetangga sebelah. Jadi kayaknya iya. personal guanya deh, paham gak sih? Paham. Nah, malu kan 11-12 sama bapak gue. Ya. Nah, jadi gampang ngajak orang ngobrol. Kalau gue tuh nggak bisa, dan gue ngerasa di komplek gue kan, yang anak sumuran gue tuh bisa dikatakan berangkat pagi pulang malam ya. Jadi jarang yang ketemu. Nah, rata-rata yang jogging itu yang umuran 50 tahun ke atas. Paham. Gue juga gitu. Mungkin kalau kita kayak kompleknya Azam waktu itu yang bener-bener anak muda semua. Nah bisa tuh Sampai bisa ngeliwet bikin- iya. apa-apa yang kayak apa, makan yang pakai daun nasi yang panjang itu, Karena akhirnya pun gue dapet daun pisang. Ya makan daun nasi yang panjang banget. Apa itu namanya apa? Liwet. Oh, liwet ya, itu. Pak, gue Berarti lu bisa dong itu join sama ibu-ibu yang piknik yang liwetannya digulung terus dibuka rame, tau gak lo? Tahu. Nggak bisa. Komplek gue bikin acara bukber. Ikut lo? Nggak ikut. Karena tapi gue tadi udah ngedaftar yang apa? Yang kita bawa makanan sendiri, apa namanya? Potluck. Potluck. Gue bawa bukan cendol. Kolak. Tapi akhirnya gue tetap pesen kolak, dibawain sama karyawan gue ke sana, diantar, karena gue udah ngelis kan bawa kolak. Terus elunya? Gue pulang kampung. Oh, iya. Acara tanggal 14, gue balik tanggal 11. Iya, paham. Boleh juga lo? Seru banget. Tadi kalau nggak pulang kampung, otomatis gue sama mama gue join kan, mau nggak mau. Iya. Karena bapak gue yang ngedaftarin. Terus dia pulang kampung duluan. Kalian cobain aja Tempung Indra yang ada di Pik. Kalau kalian kepo rasa Tempung Indra gimana? Betul. Oke? Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian kita. Sarangi. See you next video. Bye-bye.